Hai, halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan kalian masih tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi berikutnya. Sekarang silakan kamu siapkan diri kamu untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, silakan kamu klik subscribe dan klik loncengnya agar kamu bisa mengikuti video-video selanjutnya yang akan saya buat. Oke, kita mulai dari sekarang. Hari ini kita akan berbicara tentang kecepatan internet. Nah, kecepatan internet sesuai dengan jalur yang dipilih. Ada apa saja? Yaitu ada dial-up, kemudian ada ISDN, kemudian ada DSL, T1 dan T3, satelit VSAT, GPRS. Nah, ini untuk jaringan di handphone ya. Kemudian ada 8G, WCDMA dengan setara 3G, kemudian HDSPA 3,5G, kemudian ada LT 4G, kemudian LTE 4,5G. Oke, nah itu merupakan kecepatan internet sesuai dengan jalur yang dipilih. Minggu lalu kita sudah membahas tentang dial-up. Nah, sekarang akan saya bahas kembali, mengingatkan kembali tentang dial-up. Pertama, dial-up. Nah, minggu lalu gambarnya seperti ini. Dial-up ini untuk menghubungkan internet dengan menggunakan jaringan dial-up tentunya membutuhkan kabel telepon. Nah, jadi internet yang disediakan oleh ISP akan dihubungkan menggunakan jaringan phone line, kemudian masuk ke modem. Nah, di sini melalui jalur PSTN (Public Switch Telephone Network) dengan kecepatan maksimalnya 56 kbps untuk saat itu, ya. Jadi internet saat itu kecepatannya seperti ini. Kemudian modem akan dihubungkan ke komputer. Nah, kekurangan dari jaringan dial-up ini, ketika kamu menggunakan telepon, maka kamu tidak dapat mengkoneksikan dengan internet. Sebaliknya, jika kamu menggunakan internet, maka kamu tidak bisa menggunakan telepon. Itu kekurangannya. Oke. Nah, untuk mengetahui tentang dial-up, kamu bisa buka YouTube. Di sini ada video YouTube dari orang lain. Di situ bisa kamu lihat dan kamu tonton tentang dial-up itu. Nanti di deskripsi video ini juga saya akan kasih linknya, tinggal kamu klik saja. Selanjutnya, ISDN. Nah, ini gambar dari ISDN. ISDN Integrated Service Digital Network dapat memisahkan aplikasi suara dengan data non suara atau teks atau gambar, ya. Kecepatan transfernya 128 kbps untuk saat itu. Nah, saya jelaskan di sini. Masih sama menggunakan jaringan telepon, ISDN sama seperti yang tadi dial-up. Perbedaannya adanya di modem. Kita coba lihat ya. Internet yang disediakan ISP masuk ke jaringan telepon, kemudian jaringan telepon itu masuk ke bagian modem. Nah, di modemnya itu dia sudah bisa membagi, ya. Di modemnya itu kabelnya bisa dibagi nih langsung ke komputer, kemudian yang satunya lagi ke telepon. Jadi modem ISDN sudah bisa memisahkan aplikasi suara dan non suara. Jadi kalau kamu mau telepon kemudian sambil internet masih bisa, ya. Itu kelebihan dari ISDN. Kemudian DSL. Nah, jaringan DSL ini masih sama menggunakan telepon, ya. Karena zaman dulu untuk berinternet itu masih menggunakan telepon. Nah, di sini perbedaannya adalah dia menggunakan wall palette
plate ya. Kemudian dia akan masuk ke sini dan dia dipisahkan untuk telepon dan modemnya. Untuk modemnya juga ada kabel lagi untuk ke komputer ya, seperti itu. Kemudian yang sering digunakan ada dua, ada jaringan ADSL Arithmetic Digital Subscriber Line dan SDSL Symmetric Digital Subscriber Line. Nah, itu tentang DSL. Kenapa sih jaringan, banyak sekali jaringan yang kita pelajari. Nah, saat internet zaman dulu masih banyak perkembangan tentang dunia jaringan. Jadi banyak sekali model-model jaringan yang disuguhkan dengan kecepatan. Oke, lanjut. Ini dia ya, ini model dari T1 dan T3, merupakan sistem jaringan internet yang disewakan untuk perusahaan. Data yang dikirim ke perusahaan dan dikelola oleh perusahaan melalui layanan telepon, tetap menggunakan layanan telepon, tapi ini dikhususkan untuk perusahaan. Kenapa? Karena biayanya relatif lebih mahal, dan di sini dibuatkan sebuah sistem agar data-datanya pun dapat dikontrol oleh perusahaan itu, dapat dikirim ke perusahaan itu dan dikelola perusahaan itu. Oke, selanjutnya untuk jaringan VSAT. Nah, untuk jaringan VSAT ini menggunakan satelit dan perantaranya ada yang namanya parabola. Jadi dia menggunakan parabola khusus untuk menangkap sinyal ya. Kalau tidak ada parabola ini ya tidak bisa sinyal jaringan internetnya bisa masuk ke satelit ya. Nah, kecepatannya 64 hingga 2 MB untuk di Indonesia. Untuk luar negeri lebih dari 2 MB. Nah, mungkin saat ini sudah bertambah kecepatannya. Nah, untuk jaringan ini ya, karena membutuhkan parabola khusus, maka biayanya relatif lebih mahal. Nah, kamu bisa lihat juga nih di link yang ada di sini. Misalkan saya lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat tuh harga-harganya ya. 256 kbps dengan totalnya 1.430 dan seterusnya, itu harganya bisa mencapai 42.900. Itu paket A. Kalau paket B beda lagi, paket C beda lagi ya, seterusnya. Nah, itu untuk jaringan VSAT. Oke, jadi komputer akan masuk ke parabola khususnya, itu akan ditembakkan ke satelit, kemudian satelit akan memancarkan kembali ke parabola khusus yang sudah tersedia, baru dimasukkan ke dalam perangkat yang akan di switch ke komputer-komputer. Nah, contohnya apa? Contohnya ini dia, mobil VSAT. Nah, kalau kamu melihat mobil-mobil berita ya, reporter berita biasanya kan kalau mau merekam live, dia menggunakan mobil. Tentunya ada parabola khusus mobilnya itu untuk menangkap sinyal agar beritanya itu bisa cepat tersampaikan secara live. Kemudian ada lagi di gedung-gedung. Nah, kalau biasanya di gedung pencakar langit itu juga ada VSAT agar jaringan internet pun bisa lancar didapat. Kemudian ini gambar dari kapal ya. Nah,
biasanya di kemaritiman, di bagian kemaritiman kapal-kapal ini sudah disediakan VSAT seperti ini agar bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian ada lagi nih, nah ini yang sering kita lihat nih di ATM ATM juga ada ya. Nah, untuk jaringan VSAT ini baik digunakan untuk medan atau geografi wilayah Indonesia yang berpulau-pulau ya. Jadi yang daerah terpencil pun masih bisa diberikan internet. Kalau kita tarik kabel kan, kabel fiber optik itu akan susah, tapi jika menggunakan VSAT itu lebih cepat, tapi memang biayanya relatif lebih mahal. Oke, ini jaringan untuk handphone, topologi jaringan seluler. Nah, di sini ada internet masuk ke gateway-nya, kemudian ada base station ya, dibuat base station di setiap daerah agar sinyalnya pun dapat diterima oleh handphone, atau kemudian bisa juga handphone ditransfer atau tethering menggunakan koneksikan ke laptop. Nah, di beberapa daerah tentunya base station ini belum dibuat. Jadi ketika kamu pergi di beberapa daerah, tentu sinyal handphone kamu ada yang berkurang. Yang biasanya kamu di perkotaan 4G, tiba-tiba sampai di desa jaringannya 3G ataupun bisa di bawahnya, atau sampai-sampai kalau ke daerah yang agak tinggi, agak gunung, itu biasanya sinyalnya melemah dan tidak bisa dapat sinyal, biasanya seperti itu. Nah, di sini ada YouTube yang bisa menerangkan tentang topologi jaringan seluler, perkembangan 4G. Nah, untuk perkembangan 4G di Indonesia saat ini juga sudah ada, tapi belum rata karena di daerah-daerah terpencil sana masih banyak yang kesulitan untuk menggunakan jaringan telepon. Oke, penjelasan saya sampai di sini sudah selesai materi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan berproses, jangan lupa jaga kesehatan dan sering cuci tangan, dan salam semangat belajar Indonesia.